Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, saya akan kembali mengajak Anda untuk mengkonfirmasi bagaimana sebenarnya hasil uji klinis vaksin yang sedang terjadi di Kota Bandung. Kami telah tersambung dengan Head of Corporate Communication PT Bio Farma, Bapak Iwan Setiawan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Pak Iwan, bagaimanakah hasil uji klinis vaksin untuk bulan November ini, khususnya yang ada di Bandung saat ini? Ya, sampai saat ini kita sudah berlangsung 2 bulan lebih ya, dan kita sudah melakukan penyuntikan terhadap 1.565 relawan atau subjek ya, dan kita sudah melakukan 843 yang sudah suntikan yang kedua. Artinya kita pada minggu ini itu sudah hampir selesai kita melakukan uji klinis tahap 3 dari sisi penyuntikannya. Tetapi dari sisi monitoring masih tetap kita lakukan, dan sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar, artinya kita tidak menemukan laporan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang signifikan. Jadi sampai hari ini berjalan dengan lancar seperti itu, Pak. Ya, Pak, kalau boleh mungkin disampaikan melalui data persentase, sudah seberapa persen ini vaksin ini bisa layak untuk kemudian diedarkan seperti itu? Ya, vaksin Sinovac yang sedang kita lakukan uji klinisnya, kalau dari sisi uji klinis kita hampir mungkin sekarang sudah mencapai 80% ya, tinggal menunggu monitoring saja ya. Kalau penyuntikan kan relawan sudah memenuhi kuota dari yang kita butuhkan, artinya 1.620 sudah kita penuhi, tinggal menunggu monitoring yang mungkin hanya beberapa waktu lagi ya, dan sampai saat ini berlaku tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau saya boleh presentasikan mungkin sudah 80%-an ya, kita tinggal menunggu saja begitu. Nah, tetap Pak, ini ada banyak sekali kekhawatiran atau pertanyaan dari masyarakat sendiri terkait dengan jaminan keamanan vaksin ini. Bahkan mungkin juga kalau dipantau dari media sosial banyak yang mungkin karena khawatir takut divaksin seperti itu. Bagaimana kemudian juga meyakinkan bahwa vaksin ini benar-benar secara klinis memang sudah benar-benar aman gitu? Ya, vaksin itu sudah kita lakukan begitu ketat ya, protokol yang dilakukan dalam pembuatan vaksin ini. Kita sudah melalui yang namanya preklinis, itu dilakukan preklinis terhadap hewan uji untuk memastikan tidak adanya efek samping ya. Nah, kalau dari situ lolos, kemudian kita akan melakukan uji klinis fase 1. Kemudian uji klinis fase 2, dan ini sudah dilakukan di Tiongkok. Dan ini sudah berhasil. Uji klinis fase 1 itu dilakukan terhadap manusia dengan jumlah kurang lebih 100 atau 150. Nah, itu untuk melihat memang dari sisi efek sampingnya juga ya. Kemudian uji klinis fase 2 itu dilakukan terhadap manusia juga ya dengan jumlah yang lebih banyak. Dan juga itu dilihat lagi bagaimana safety-nya atau efek sampingnya, kemudian juga dilihat dosirnya ya di sana dan melihat imunogenisitasnya. Dan itu sudah terlewati, artinya dari sisi keamanan atau efek samping itu sudah kita pastikan, sudah jamin dengan adanya dilakukan uji klinis ini. Di samping juga kita melakukan uji secara in vitro di laboratorium, kemudian in vivo itu semuanya kita lakukan. Jadi rasa-rasanya dari semua tahapan yang dipersyaratkan untuk vaksin kan harus memenuhi dari sisi kualitinya, kemudian safety dan efikasi itu ketat sekali kita lakukan. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Iwan, seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad Yuryanto tadi, memang nanti bulan November akan didatangkan banyak sekali vaksin. Nah, peran dari Bio Farma nanti akan seperti apa, Pak? Apakah memang ya sudah vaksin jadi itu tinggal didistribusikan atau tetap akan ada mungkin mekanisme akhir dari pengujian atau pemeriksaan? Ya, tentunya kalau kita kan di sini, kalau Bio Farma itu kita memproduksi sendiri, artinya melakukan produksi akhir ya. Bahan bakunya kita datangkan dari Sinovac, kemudian nanti akan kita lakukan setelah beres uji klinis
tahap 3 ini, dan kemudian kita nanti akan melakukan atau mengajukan proses registrasi ke Badan POM melalui mekanisme emergency use authorization. Nah, itu kita baru lakukan produksi di akhir. Nah, tetapi adapun yang didatangkan secara final product itu ininya ada di Kemenkes ya, dan itu pastinya itu juga harus melalui sudah ada izin dari Badan POM untuk memastikan kualitasnya, seperti itu, Mbak. Ya, Pak Yuri tadi juga mengatakan bahwa untuk beberapa vaksin yang nanti akan didatangkan ini juga sudah berhasil uji klinisnya di beberapa negara lain, misalnya seperti Brazil atau di negara-negara Eropa lain. Nah, apakah kemudian dari Bio Farma sendiri juga telah melakukan cross data terkait dengan keberhasilannya sudah dilakukan di negara lain tersebut dan memang benar-benar bisa diimplementasikan di Indonesia? Persis seperti itu, karena memang uji klinis yang tipe 3, yang fase 3 ini, itu adalah dilakukan di multisenter. Jadi kita sebetulnya ada komunikasi, karena memang yang dari Sinovac ini kita dilakukan di 5 negara ya, ada di Brazil, di Bangladesh, di Chili, di Turki, dan di Indonesia, dan itu hasilnya harus sama. Dan itu untuk memastikan bahwa vaksin itu bisa digunakan oleh multi etnis, bisa digunakan untuk di seluruh dunia. Itu salah satunya adalah tujuannya. Dan itu memang kita ada komunikasi seperti itu, Pak. Ini harus hasilnya nanti harus sama. Tidak boleh kalau di Brasil tidak berhasil, kita menjadi catatan bagi kita. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Ini November tinggal bulan depan, beberapa waktu lagi ini. Bagaimana kemudian kesiapan Bio Farma untuk bisa mengatur alur atau mekanisme distribusi dari vaksin ini? Ya, kalau kesiapan kita terutama untuk memastikan itu bahan baku, karena kita yang nanti akan memproduksi itu sudah kita pastikan bahwa bulan November ini kita akan menerima bahan baku untuk kita produksi ya di Bio Farma. Dan untuk pendistribusiannya tentunya ini adalah ada yang akan melakukan. Kalau selama ini kita biasanya untuk vaksin program ya, kita mendistribusikan sampai ke provinsi. Nanti dari provinsi itu ke kota, kabupaten, dan sampai ke puskesmas itu Kementerian Kesehatan yang akan melakukan. Jadi itu ada di pihak atau di wewenangnya dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iwan Setiawan untuk konfirmasi dan juga informasinya. Sukses selalu untuk program distribusi vaksinnya. Iwan Setiawan, Head of Corporate Communication PT Bio Farma. Selamat pagi, Pak.